ada Kan perpanjangan. kalau masalah Coach Sintayong di lirik negara lain, ya itu kan saya nggak bisa melarang. Yang pasti Coach Sintayong sama saya bersepakat kontraknya sampai Juni dan ada tugas yang kita sepakatin. Pelatih timnas Sintayong baru-baru ini membuat pernyataan yang mengejutkan. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku mendapatkan tawaran untuk melatih tim lain. Tawaran tersebut didapat oleh Sintayong pekan lalu. Saya mendapat tawaran itu sekitar 1 pekan yang lalu, ungkap Sintayong kepada media Korea, Sports Kyungyang. Saya seharusnya tidak memimpin lagi di Asia Tenggara, sambungnya. Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku tak bisa melarangnya. Kendati demikian, Erick Thohir mengingatkan bahwa kontrak Sintayong masih ada hingga beberapa bulan ke depan. Terlebih, masih ada komitmen lagi yang harus dijalani Sintayong, yakni membawa Indonesia U23 melaju ke perempat final Piala Asia U23 2024. Saya kan orang profesional, jadi saya pegang prinsip itu. Jika Coach Shin mau mundur, saya tidak bisa nolak. Tapi kesepakatan saya dan ST yang kontraknya habis hingga Juni, ada 2 parameter, yakni timnas senior lolos 16 besar Piala Asia yang kemarin dan 8 besar Piala Asia U23 bagi timnas muda kita. Kita punya komitmen itu, baru kemudian bicara perpanjangan untuk 2027, ujar Erick, Selasa, 30 Januari 2024. Erick menyatakan, meski sejauh ini puas atas kinerja ST, namun pihaknya harus memasang target prestasi di level Asia terhadap pelatih yang sudah menangani timnas Indonesia sejak 2019 itu. Oleh karenanya di Piala Asia U23, April besok, Indonesia harus bisa berbicara banyak. Apalagi banyak pemain U23 kita masuk dalam skuad timnas senior kemarin dan beberapa pemain sering jadi starting 11. Itu modal yang sangat besar bagi ST untuk membuat kejutan, tambah Erick. Tercatat dari 26 line up timnas senior Piala Asia lalu, terdapat 11 anggota skuad U23 Merah Putih. Tak hanya itu, sebanyak 5 hingga 6 pemain U23 sering jadi starting 11, seperti Hernando Ari, Justin Hubner, Elkan Bagot, Rizky Ridho, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Witan Sulaiman, serta Rafael Struijk. Berkaca dari Piala Asia kemarin, kita kekurangan goal getter. Lihat bagaimana Australia kemarin. Jarang menyerang, tapi selalu efektif mencetak gol. Harus seperti itu. Tugas ST untuk segera benahi sektor itu agar target tercapai, jelas Erick. Di Piala Asia U23 nanti, Indonesia bergabung di grup A yang terdiri dari tuan rumah, Qatar, Jordania, dan Australia. Persaingan di Piala Asia U23 lebih berat. Turnamen yang diikuti 16 negara yang dibagi dalam 4 grup itu hanya akan meloloskan peringkat pertama dan kedua setiap grup untuk langsung bertanding di babak knockout. 8 besar. Timnas Indonesia diketahui lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebuah pencapaian luar biasa di mana sebelumnya, Timnas Indonesia belum pernah lolos ke babak 16 besar selama kurang lebih 15 tahun lamanya. Namun, sayangnya di babak 16 besar Piala Asia 2023 Timnas Indonesia harus kalah telak melawan Timnas Australia dengan skor 4-0. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.